Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini, saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, dan juga semoga apa yang menjadi cita dan rencana harapan teman-teman semuanya diberikan kemudahan dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak diskusi kepada teman-teman semuanya dan juga menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, tentunya berdasarkan pendapat saya, dan saya juga akan mengajak kepada teman-teman semuanya bagaimana kira-kira nanti pendapat teman-teman semuanya menyikapi persoalan ini. Karena saya mempunyai demikian, kenapa? Karena saya mempunyai pemikiran bahwa kita sudah diciptakan untuk berbeda-beda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sebuah harapan dapat saling mengisi, dapat saling memberi, saling menerima untuk agar bagaimana bisa bersinergi untuk bisa saling melengkapi. Nah teman-teman semuanya, kita ketahui bahwa kasus Subang sampai saat ini belum terungkap. Oleh karena itu beberapa hari yang lalu dan tadi juga saya melihat kolom komentar, terutama yang berada di dalam kolom komentar video saya maupun channel-channel yang lain, saya melihat banyak sekali perdebatan. Yang perdebatan ini mungkin dikarenakan adanya perbedaan pendapat ya, perbedaan pandangan, perbedaan persepsi teman-teman semuanya terkait menyikapi tentunya berdasarkan apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar. Nah, menurut pendapat saya, perbedaan pendapat ini saya garis bawahi merupakan sesuatu hal yang wajar. Kenapa demikian? Karena dijelaskan sama tadi bahwa setiap orang di dalam melihat, mendengar, lalu dia menyimpulkan apa yang lihatnya didengar itu tentunya berdasarkan kepada personal itu sendiri. Jadi belum tentu apa yang saya simpulkan sama dengan apa yang teman-teman dan teman-teman yang juga yang lain sama tentunya. Nah, ini merupakan sesuatu yang menarik dan merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena perbedaan pandangan ini, perbedaan pendapat ini akan semakin bagus untuk bagaimana kita bisa mengkaji kembali sesuai dengan pendapat teman-teman, berikan yang tentunya yang berbeda-beda itu tadi ya teman-teman semuanya. Nah, tetapi kita kembali kepada hal bahwa di dalam kasus Subang ini yang sampai sekarang menginjak kepada 10 bulan ya. Kita kembali ke awal bahwa kasus ini clue pertamanya itu yang memang disampaikan itu bukan sama siapa-siapa, tapi disampaikan oleh pihak kepolisian waktu itu di TKP, yaitu oleh AKBP Sumarni, bahwa berdasarkan yang dilakukan, pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, olah TKP dan lain sebagainya, bahwa diduga kasus ini adalah pelakunya adalah pihak orang terdekat korban. Nah, kita ketahui bahwa orang terdekat itu kan sangat banyak sekali. Jadi apa yang disampaikan beliau juga tentunya sudah lebih walaupun memang sudah disampaikan, tetapi yang namanya orang terdekat itu masih banyak ya. Nah, tentunya untuk bagaimana pihak kepolisian sampai saat ini belum menetapkan, karena memang kita ketahui perlu memang adanya 2 alat bukti, dan dua alat buktinya ini juga harus memang disinkronkan, harus melakukan atau didalami lagi kajian sehingga akhirnya pihak kepolisian bisa menetapkan siapa tersangka di balik kasus Subang ini. Nah, teman-teman, dalam beberapa kolom komentar itu ada yang seolah kubu-kubuan ya, ada yang kubu di sini, pro ke sini, dan itu sekali lagi saya sampaikan merupakan sesuatu hal yang wajar ya tentunya. Akan tetapi dalam hal ini saya melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya ini sangat begitu bermacam-macam ya. Ya, tetapi untungnya ini hanya di media sosial ya mungkin ya. Mungkin saya kalau melihat dari kedekatan ini sepertinya yang adu argumen di kolom komentar ini, kalau dilihat gimmick muka mungkin waduh
udah seperti apa saya tidak dapat membayangkan ya teman-teman semuanya. Nah, tetapi dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada teman-teman, ada yang mengatakan bahwa ini berbicara tentang YouTuber, berbicara tentang netizen, bahwa ini channel ini membela kedua korban. Channel ini membela saksi. Nah, sekarang kita berbicara dulu tentang definisi bahwa membela kedua korban. Dalam hal ini membela korban, menurut pendapat saya, salah satunya adalah melakukan kita, tapi ini kapasitasnya sebagai kita, sebagai netizen ya, sebagai masyarakat. Membela korban adalah salah satunya mungkin melakukan doa, mendoakan kedua korban agar diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat di sisinya. Lalu kita juga mendoakan pihak kepolisian mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan petunjuk, diberikan kemudahan untuk bagaimana bisa secepatnya mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Karena kita juga sudah greget, sudah sangat penasaran sekali. Nah, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya untuk dapat bisa memberikan keterangan kepada kita, tentunya kita ketahui bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan dari saksi, keterangan dari para ahli, petunjuk, surat, dan keterangan daripada terdakwa itu sendiri. Tetapi dalam kasus Subang kita juga mendengar banyak bahwa kasus Subang itu tidak butuh pengakuan. Tetapi apabila memang sudah cukup dua alat bukti untuk bagaimana pihak kepolisian bisa menetapkan tersangka kasus Subang, maka pihak kepolisian tentunya setelah dilakukan pendalaman lagi, uji materi dan lain sebagainya, maka pihak kepolisian akan menetapkan siapa pelaku di balik kasus Subang ini. Nah, tetapi sampai saat ini belum, menurut saya bukan tidak akan ya, akan tetapi belum. Nah, kita doakan aja mudah-mudahan pihak kepolisian tetap terus bersemangat ya untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap sesuai dengan harapan kita. Saya kembali kepada pokok materi terkait tadi membela kedua korban. Nah, kira-kira mungkin salah satu contoh saya melakukan sesuatu, misalkan memberikan sesuai dengan apa yang saya bisa, misalkan bantuan sedikit apapun, apakah itu berupa material maupun moral, dan itu juga tidak terlepas dari dukungan teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang pernah menonton, terutama teman-teman yang telah memberikan komentar ya. Kenapa? Karena tidak mungkin masa mau berkomentar tidak nonton, pastikan tidak nonton. Jadi bagi saya, orang yang berbeda pendapat ini juga yang tentunya memberikan komentar yang sangat pedas sekali sama saya ucapkan terima kasih. Secara tidak langsung, Anda juga sudah memberikan bantuan kepada kedua almarhum. Yang pertama mungkin dengan nontonnya teman-teman semuanya juga ikut mengawal kasus Subang ya, menyuarakan kasus Subang juga. Terus yang kedua mungkin dari nontonnya Anda juga apa yang saya lakukan itu juga terlepas dari dukungan teman-teman semuanya. Nah, lalu itulah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Misalkan melakukan olah TKP, melakukan otopsi, melakukan mengumpulkan saksi-saksi, ya kan tentunya. Lalu juga tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian juga menggunakan para ahli sesuai dengan keilmuan berkaitan dengan keterangan ahli di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh saksi di dalam kasus Subang semuanya tentunya akan dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Jadi itu mungkin untuk bisa menyimpulkan benar ataupun salahnya itu bukan kewenangan dari kita ya sebagai netizen ataupun YouTuber menurut pendapat saya. Jadi secara pribadi dalam hal ini ada juga di kolom komentar, Kang Heri coba deh, gampang kan selesai, tinggal Kang Heri misalkan untuk wawancara saja dengan sekarang yang lagi rame misalkan dengan isu banpol, misalkan silahkan aja untuk berwawancara dan misalkan ada fotonya atau apa, selesai kan. Tidak segampang itu teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Karena kita berbicara terkait kapasitas. Kapasitas seorang YouTuber adalah memberikan informasi yang tentunya video itu yang dijadikan yang direcord sama saya dijadikan sebagai objeknya. Terkadang saya juga tidak tahu pada saat lagi shoot
gestur atau mimik atau gimmick seseorang pada saat di TKP misalkan atau pada saat pemakaman. Saya tidak memperhatikan itu. Pure saya hanya memvideo untuk dibagikan kepada teman-teman semuanya bahwa seperti itulah kondisi di lapangan, baik pada acara kejadian maupun pada acara setelah kejadian maupun dalam acara pemakaman. Kira-kira seperti itu. Nah, tidak terlepas dari itu, video saya sama teman-teman yang lain ya, yang sesama YouTuber juga, mau dianalisa seperti apa, istilahnya saya hanya menyediakan barang mentahannya nih. Kalau orang bilang ini jejak digitalnya, saya tidak menyuruh untuk menganalisa, tetapi misalkan saya ada tuh bahan ya sama teman-teman, mau dianalisa seperti apa ya silahkan aja, sesuai dengan kreativitas, sesuai dengan keilmuan teman-teman semuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, menurut pendapat teman-teman, seperti apa yang dikatakan kalau misalkan berbicara tentang channel membela kedua korban? Ya kan, apakah dengan cara menjustice seseorang, misalkan saksi ini adalah bohong atau bagaimana? Apakah itu menurut saya sudah tidak berlebihan? Seperti itu kan. Jadi kalau saya membayangkannya, sesuatu itu terjadi sama diri kita. Nah, adapun mungkin dalam hal ini secara pribadi saya memfasilitasi untuk bagaimana bisa mempertemukan antara saudara Danu dan Kang Yoris waktu itu dengan kuasa hukum, dengan Bapak Ahmad Taufan Sudijyo. Tentunya itu juga berdasarkan permintaannya dari pihak keluarga memang waktu itu, dan juga atas dasar keinginan hati saya aja terpanggil untuk bagaimana saya bisa memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi kepada teman-teman semuanya, itulah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Tetapi dalam hal ini juga saya meminta kepada teman-teman, terutama yang ditanyakan sama saya tadi, seperti apa sih, bagaimana sih membedakan antara membela korban dan membela saksi. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Sekali lagi tadi sudah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat menyimak, sehingga teman-teman juga dapat memberikan komentar pada kolom komentar video saya ini. Dan insya Allah kolom komentar teman-teman semuanya akan saya baca. Saya tidak pernah men-spam atau tidak pernah apapun terhadap kolom komentar. Kenapa demikian? Karena saya bersedia untuk dikritik. Karena dikritik juga sebetulnya itu juga dapat membuat saya untuk bisa lebih belajar lagi. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Demikian dari saya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.